الحريق. وقع وقع وقع. Ketika sirene peringatan dini Israel meraung nyaring, sistem pertahanan udara mereka hanya bisa menyaksikan gelombang rudal yang menghantam wilayah mereka tanpa henti. Namun, di tengah serangan itu, satu rudal mencuri perhatian. Fatah. Rudal ini melesat bagaikan kilat di angkasa, tanpa peringatan, tanpa bisa dihalau, bergerak dengan kecepatan yang menyerupai badai dahsyat. Fatah bukan sekedar senjata dalam arsenal Iran. Ia adalah kunci yang menghancurkan target yang selama ini dianggap tak tersentuh, yaitu pusat komando militer Israel yang dijuluki Entagonnya Israel. Kompleks ini dilindungi oleh sistem pertahanan udara paling mutakhir di dunia, namun serangan Fatah mengubah segalanya. Apa sebenarnya Fatah ini, dan mengapa kehadirannya begitu mengguncang? Fatah adalah rudal balistik jarak menengah yang dikembangkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Dalam bahasa Arab, Fatah berarti penakluk atau pemberi kemenangan. Sebuah nama yang mencerminkan tidak hanya kekuatan destruktifnya, tetapi juga ambisi geopolitik Iran di balik pengembangannya. Iran mengklaim bahwa Fatah adalah rudal hipersonik, mampu melaju lebih dari 5 kali kecepatan suara, dan melakukan manuver kompleks untuk mengelabui sistem pertahanan udara musuh. Jika klaim ini benar, Iran kini berada di jajaran elit negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat yang memiliki teknologi serupa. Namun, Fatah bukan hanya soal kecepatan. Rudal ini adalah simbol bahwa Iran tidak lagi bergerak dalam bayang-bayang, melainkan tampil secara terbuka dengan kekuatan yang menantang secara langsung. Fatah adalah puncak dari evolusi panjang teknologi balistik Iran. Rudal ini dirancang untuk satu tujuan utama: menembus pertahanan musuh sebelum mereka sempat bereaksi. Secara teknis, Fatah adalah roket berbahan bakar padat dengan sistem 2 tahap dan panduan presisi tinggi. Jangkauannya mencapai 1.400 km dengan kecepatan luar biasa antara Mach 13 hingga Mach 15. Artinya, dari wilayah Iran ke Tel Aviv, rudal ini hanya membutuhkan waktu sekitar 400 detik untuk sampai. Fatah mampu membawa hulu ledak hingga 200 kg. Cukup besar untuk muatan konvensional, dan sangat mengkhawatirkan jika dikaitkan dengan potensi pengembangan senjata nuklir Iran. Jika program nuklir Iran terus berlanjut tanpa pengawasan ketat, Fatah bisa menjadi alat pengantar kehancuran yang paling mematikan dalam arsenal Republik Islam ini. Keunggulan Fatah tidak hanya terletak pada kecepatan dan jangkauannya. Rudal ini dirancang untuk diluncurkan dari berbagai platform, termasuk kapal perusak seperti Damavan, yang memperluas fleksibilitas operasionalnya. Yang paling menonjol adalah kemampuan manuvernya. Pada tahap kedua penerbangannya, Fatah dilengkapi dengan nozel bergerak, yang memungkinkannya bergerak secara lateral, vertikal, bahkan berputar di luar angkasa. Saat mendekati target, Fatah menggunakan sistem variable re-entry vehicle, yang memungkinkannya mengubah arah secara tiba-tiba saat memasuki kembali atmosfer bumi. Ini menjadikan Fatah sangat sulit dilacak dan dicegah oleh sistem pertahanan udara modern seperti Iron Dome, David Sling, atau Arrow 3. Rudal ini menghasilkan partikel super panas yang mengacaukan sistem radar dan komunikasi musuh. Seolah-olah Fatah menghilang dari layar radar sebelum akhirnya menghantam target dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Meskipun Iran tidak pernah secara resmi mengakui penggunaan Fatah dalam konflik, bukti-bukti di lapangan mulai mengungkap kebenarannya. Pada April dan Oktober 2024, 2 serangan besar Iran ke wilayah Israel mengejutkan komunitas analis militer internasional.
Di antara puing-puing ledakan, ditemukan fragmen struktur nozel dan sistem kendali yang memiliki karakteristik mirip dengan rudal hipersonik Fatah. Bahkan beberapa sistem radar Israel dilaporkan gagal mendeteksi kedatangan rudal ini secara akurat. Meski Iran tidak secara eksplisit mengonfirmasi, mereka menyebut teknologi terbaru telah diuji dalam kondisi pertempuran nyata dan berhasil. Para analis meyakini bahwa Fatah bukan lagi sekadar konsep. Ia telah aktif dan menandai babak baru dalam dinamika konflik Timur Tengah. Beberapa hari setelah gelombang serangan mematikan mengguncang Israel, Korps Garda Revolusi Islam akhirnya buka suara. Mereka mengonfirmasi bahwa rudal hipersonik Fatah telah diluncurkan langsung ke arah Israel dalam operasi yang dinamakan Janji Sejati. Serangan ini bukan sembarangan. Iran memulai dengan meluncurkan drone dan rudal balistik biasa untuk memancing sistem pertahanan udara Israel. Setelah itu barulah Fatah dilepaskan, mematikan, dan tidak bisa dihentikan. Serangan ini bukan hanya soal kerusakan fisik. Ia menunjukkan bahwa Iran kini mampu menyerang langsung ke jantung musuh. Tujuannya jelas, melumpuhkan kekuatan lawan sebelum konflik skala penuh dimulai. Dunia terdiam. Untuk pertama kalinya, Iran menyerang sendiri. Bukan lewat proksi, bukan lewat bayang-bayang, tapi dengan suaranya sendiri. Suaranya adalah Fatah. Kini dunia tahu, dalam era rudal hipersonik, bahkan pertahanan tercanggih pun bisa tertipu. Israel terpaksa kembali berlindung di balik perisai Amerika. Namun pertanyaannya, berapa lama pertahanan ini bisa bertahan menghadapi senjata generasi baru yang terus berkembang? Fatah bukan sekadar senjata, ia adalah pesan. Pesan bahwa Iran telah bangkit dan siap menulis ulang peta kekuatan Timur Tengah. Dampak serangan Fatah membuat dunia terdiam. Untuk pertama kalinya, Iran menunjukkan bahwa mereka mampu melancarkan serangan langsung tanpa mengandalkan kelompok proksi. Yang lebih mengkhawatirkan, rudal ini berhasil menembus sistem pertahanan udara tercanggih di dunia. Amerika Serikat merespons dengan cepat. Mereka mengerahkan sistem T-Hat tambahan dan jet tempur siluman ke kawasan Timur Tengah. Respons ini diikuti oleh serangan Amerika Serikat ke fasilitas militer di Fordo, Isfahan, dan Natanz. Tiongkok menyebut peristiwa ini sebagai awal dari realitas baru. Sementara Rusia memandangnya sebagai bukti bahwa kekuatan regional seperti Iran kini mampu menantang tatanan global yang selama ini didominasi oleh Barat. Di kawasan Teluk, negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mulai mempertanyakan keandalan jaminan keamanan yang selama ini mereka terima dari sekutu Barat. Jika Israel dengan sistem pertahanan canggihnya bisa diserang dengan cara seperti ini, siapa yang benar-benar aman? Serangan Fatah bukan sekadar manuver militer. Ia adalah pernyataan geopolitik yang mengguncang keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Ia memaksa dunia untuk mengakui bahwa Iran kini memiliki suara yang kuat dan langsung yang tidak bisa diabaikan. Selama bertahun-tahun, Iran memilih untuk beroperasi dari balik bayang-bayang, mendukung kelompok proksi, memasok senjata, dan melatih milisi di berbagai wilayah. Namun serangan ini menandai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, Iran berbicara dengan suara sendiri, tanpa perantara, tanpa kode samar. Hanya sebuah rudal bernama Fatah yang melesat menembus langit, menghancurkan keraguan.
dan menyampaikan pesan yang jelas. Jangan coba-coba menantang kedaulatan kami. Israel, yang selama ini merasa aman di bawah perlindungan sistem pertahanan berlapis seperti Iron Dome, David Sling, dan Arrow 3, kini harus menghadapi kenyataan baru. Dalam era rudal hipersonik, bahkan sistem pertahanan canggih pun bisa tertipu. Sensor bisa gagal mendeteksi, dan waktu reaksi menjadi terlalu singkat. Ketika Amerika Serikat mulai menjaga jarak dalam beberapa aspek konflik, Israel seperti kehilangan sebagian perisainya. Kini, dengan ancaman seperti fatal, mereka terpaksa kembali mendekat ke Washington. Bukan lagi sebagai mitra yang setara, tetapi sebagai negara yang membutuhkan perlindungan lebih besar. Pertanyaan yang kini menggantung di udara adalah, berapa lama benteng pertahanan ini bisa bertahan menghadapi senjata generasi baru yang terus berkembang? Fatah telah membuka babak baru dalam konflik, dan dunia kini menanti langkah selanjutnya dalam permainan geopolitik yang semakin tegang.